ゴッドインパクト第一回テーマ4エアショット。 Hai, balik lagi di NWPP Plot. Setelah episode lalu, Rick Gladiator lulus ujian ke tahap kedua. Lalu dia bertemu dengan begundal yang bernama Rester Diarmuid yang berniat menggagalkan Rick dalam ujian tahap kedua. Tapi Rick sudah bersiap untuk melawan Rester Diarmuid. Hari ini kita akan melihat kelanjutan ceritanya hanya di alur cerita anime Shinmai Osan Bokunsai episode 3. Wibu. Episode ini dibuka dengan melanjutkan situasi di arena pengujian tahap 2, di mana terlihat Rester membantai semua peserta dengan seenak jidatnya. Lalu diperlihatkan seorang pria yang sedang memantau pertandingan. Dia bernama Adolf Hitler. Maksudnya dia bernama Adolf. Dia punya kemampuan untuk melihat statistik kekuatan orang, di mana ada 4 kekuatan dasar bagi seorang petualang, yaitu fisik, kontrol fisik, energi sihir, dan kontrol sihir. Nah, si Adolf ini dia bisa melihat 4 statistik kekuatan dasar pada seseorang. Dan benar saja, saat dia melihat ada seorang petualang dengan kekuatan 4 dasar yang lemah, orang itu langsung dibantai dengan mudah oleh Rester. Dan saat dia mencoba melihat statistik Rester Diarmuid, terlihat kekuatan sihir Rester sangat menonjol, tapi tidak dengan fisik, kontrol fisik, dan kontrol sihirnya. Bahkan mata Adolf sampai sangat perih kalau melihat orang dengan statistik kuat. Lalu dia melihat Om-Om Parubaya. Yap, dia adalah Rick Gladiator. Saat Adolf coba melihat statistik Rick, benar-benar menakjubkan. Dari fisik, kontrol fisik, dan kontrol sihirnya benar-benar tinggi. Tapi sayangnya tidak dengan energi sihirnya. Melihat itu, Adolf sampai sakit mata dibuatnya. Lalu di bangku penonton, Rinette bertemu dengan Arisa Granger, mantan rekan kerja Rick saat masih menjadi resepsionis. Mas editor, bagian ini disensor aja ya. Takut ada yang gak kuat tuh. Mereka pun berkenalan satu sama lain, dan akhirnya Arisa pun bergabung dengan para senior Rick untuk menyaksikan pertarungan Rick Gladiator. Sebelum duduk, Arisa kaget karena dia melihat ada orc di sini. Dan tibalah giliran Rick memasuki arena. Broxton Ashhawk bertanya soal ujian Rick sebelumnya. Rinette bilang dia lulus tanpa ada halangan. Tapi kali ini Arisa khawatir karena pengujinya adalah Rester. Ashrock si orc bertanya, memangnya ada masalah? Arisa menjelaskan jika Rester adalah petualang peringkat A dan dia selalu menindas para peserta ujian yang lebih dari seharusnya. Tapi Ashrock bilang tidak masalah jika begitu. Dan akhirnya pertarungan Rick melawan Rester dimulai. Di sini, Rester lebih dulu memuji Rick karena bisa lolos dari penjaga elit. Ya, walaupun ujungnya dia bilang penjaga elit hanya sekumpulan rakyat jelata. Rick lalu bertanya kepada Rester, apa alasan Rester menjadi seorang petualang? Rester menjawab dengan sombongnya. Dia bilang, karena dia punya bakat. Sebagai bangsawan, martabatnya, aduh jadi lapar. Martabatnya akan meningkat jika dia menjadi mantan petualang tingkat tinggi suatu hari nanti. Mendengar itu, Rick berkata, kalau begitu, aku tidak ingin kalah darimu. Rester masih saja meremehkan Rick. Lalu dia memulai serangannya dengan sihir pengikat tingkat pertama, tembakan es. Entah sengaja atau memang tak kena, serangan Rester meleset. Tapi Rick tetap tidak bergeming dan hanya diam. Rupanya
Rick mencoba meredam amarahnya karena dia ingat perkataan Rinnet sebelum masuk ke arena. Rinnet bilang untuk di menit pertama, Rick harus tenang dan konsentrasi melihat lawan. Karena Rick hanya diam, Lester begundal melanjutkan serangannya. Kali ini dengan sihir pengikat tingkat ketiga, api pemusnah. Wush! Kobaran api besar menyerang ke arah Rick. Tapi Rick sama sekali tidak bergeming. Arisa sempat khawatir, tapi Ashhawk si Orc bilang serangan seperti itu tidak ada apa-apanya bagi Rick. 海底魔法フレイムイリミネーター Lalu Ashhawk bilang jika dari keempat dasar kekuatan, banyaknya energi sihir harus dilatih sejak usia dini. Jika tidak, maka tidak akan berkembang. Setidaknya sampai umur 20 tahun. Dan itulah yang menyebabkan kuantitas energi sihir milik Rick sangatlah sedikit karena dia memulai menjadi petualang di umur 30 tahun. Jadi itulah sebabnya untuk mengimbangi energi sihirnya yang sedikit di kekuatan dasar lainnya dilatih secara menyeluruh. Buset, lihat aja nih latihan Rick. Dia disuruh lari pakai beban yang beratnya 100 kg plus dikejar monster. Bejir. Kembali ke pertarungan. Lester kali ini mengeluarkan sihir pengikat tingkat 4, pemotong badai. Angin yang dahsyat menerpa Rick. Tapi tetap seperti tadi, Rick bisa mengatasinya dan tidak bergeming. 第4海底魔法ハリケーンハンター Jadi saat latihan, Ashhawk bertugas membangun fisik Rick. Mizet melatih kontrol sihir, sementara Alicent yang melatih sihirnya. Ya walaupun dia menganggapnya cuma main-main doang sih sama Rick. Dan Rinnet yang melatih kontrol sihirnya. Bahkan Ashhawk mengatakan jika Rick sudah berada di peringkat F, sama seperti mereka. Tapi Rick belum menyadarinya. Buset, pantes kuat banget. Sementara itu, Lester terus melanjutkan serangannya. Kali ini, serangan petir. Duar. Bertubi-tubi, Rick diserang habis-habisan sama Lester. Bahkan, sampai-sampai Rick dihimpit oleh batu raksasa. 見えていない三流以下の出遅れどもは僕のようなエリートにいたぶられるべきなのさ Lester mengira Rick sudah tamat. Tapi Rick ternyata tidak terluka sedikit pun. Lester mulai muak melihat serangannya tidak berpengaruh apapun kepada Rick. Lalu jurus selanjutnya dari Lester, tinju kukuh, Ki, langkah ke depan, Rin, wush. Saat Lester akan meninju Rick bisa melihat gerakan Lester dan duar. Rick menahan serangan Lester dengan tinjunya. Lester pun sampai mental. Akhirnya di sini Rick mengerti kenapa Rinnet bilang harus memperhatikan lawannya. Rick sadar jika Lester hanya mengandalkan bakat alaminya sehingga dia tidak menyempurnakannya dan mengembangkannya. Memang benar, energi sihir Lester sangat besar, tapi sisanya adalah 0 dan cepu. Sekarang Rick sudah percaya diri bisa mengalahkan Lester di Armwid. Tapi si Lester belum merasa kalah. Dia masih bisa sombong, lalu mengeluarkan sihir selanjutnya. Sihir pengikat tingkat 3, api pemusnah. Sebuah bola api raksasa membakar dan dilempar ke arah Rick. Tapi easy untuk Rick menangani sihir receh seperti ini. フレイムイリミネーター Mizet bilang ini semua terjadi karena Rick bisa mengontrol kekuatan sihir yang sangat bagus. Di arena, Lester masih saja sombong. Kali ini langkah ke depan. Tapi rupanya Lester terlalu lambat dan duar. Rick meninju Lester meskipun Lester sempat menggunakan sihir perubahan menjadi besi. Tapi dia tetap saja mental. 春脚遅い手下い Setelah itu, Lester sadar jika Rick bukanlah peringkat F. Bisa jadi dia lebih tinggi dari itu. Tapi tetap saja, sekali sombong tetaplah sombong. Lester beralasan jika dia sudah lelah
karena menguji banyak peserta. Dan dia bilang Rick hanya selamat karena kebetulan saja. Tapi nyinyiran Rester dibalas oleh Rick dengan bilang jika yang Rick gunakan selama ini hanyalah kontrol fisik, bukan sihir. Tapi karena akurasinya tinggi, sehingga bisa melampaui sihir peningkatan dari Rester. Rester lalu bertanya, bagaimana Rick begitu kuat hanya dalam waktu 2 tahun, padahal dia hanya punya sedikit energi sihir. Di sini Rick sedikit geram, karena Rester tidak tahu saja latihan mati-matian yang dilakukan Rick. Masuk ke sarang naga, harus lari dari ledakan berantai, atau berenang di cairan perangkap monster sampai dia kehabisan nafas dan mati. Apa? Tunggu. Mati? Rupanya Rick saat latihan sudah mati berkali-kali. Tapi dengan sihir pemulihan dari Ashok the Orc, dia dihidupkan lagi. Dengan menghancurkan dan memperbaiki tubuhnya, tubuh Rick sudah menjadi kuat dan melampaui batas kemampuannya. Bahkan saat dilatih oleh para seniornya, dia sebenarnya sudah mati dari awal. Waduh, mendengar cerita dari Rick, Rester bilang jika Rick berbohong. Rester bilang jika memang Rick latihan seberat itu, lalu apa yang Rick punya untuk mendorong hatinya untuk mau latihan sekejam itu? Rick bilang jika mimpinya lah yang mendorongnya. Mimpi Rick adalah mengalahkan monster terkuat di dunia, Kaiser Arusapieto. Dan itu jugalah tujuan dari kelompok Orichalcum Fist. Rester lalu menertawakan mimpi Rick. Dia bilang jika itu hanyalah dongeng belaka. Mengalahkan Arusapieto hanyalah mimpi anak kecil. Karena sudah tidak sabar, Rester lalu mengeluarkan sihir pengikat tingkat 7, jeratan hutan. Lalu keluar akar-akar yang melilit tangan dan kaki Rick agar tidak bergerak. Tapi itu belum selesai. Rester lalu merapalkan mantra dan dia menggunakan sihir pengikat tingkat 8, Impact Dewa Yggdrasil. Sihir tingkat tertinggi manusia itu adalah jurus pamungkas dari Rester Dianwit. Tubuhnya diselimuti akar-akar pohon yang membentuk sebuah golem kayu raksasa. Rester menjadi percaya diri. Kali ini Rick akan benar-benar habis. Lalu Rick mengeluarkan sihir pengikat tingkat pertama dan mengumpulkan bola angin di tinjunya. Tapi Rester meremehkan Rick dengan sombongnya. Tapi dia malah di roasting balik sama Rick. Rick bilang saking putus asanya Rester tidak bisa melukai Rick, dia harus sampai mengeluarkan jurus pamungkasnya. Lemah. Rick bilang berapa kali Rester menggunakan sihir ini dalam latihannya. Rester bilang dia bisa menguasainya hanya dengan beberapa percobaan. Rick lalu berkata, jika dia sudah menggunakan sihir angin kecilnya ini sebanyak 100 juta kali. Arisa tidak percaya jika 100 juta kali, tapi Ashok menjelaskan jika itu bisa dilakukan dengan sihir ruang dan waktu. Dan Rick benar-benar melakukannya. Dan ini dia serangan Golem Rester, siap menyerang dengan tinju yang dilapisi sihir. Rick juga sudah siap. Dan tinju mereka beradu. Mereka saling menahan tinju. Tapi sedikit demi sedikit terlihat golem kayu Rester mulai retak. Rester mulai panik dan golem Rester hancur berkeping-keping. Rester terpental sampai panggung penonton dan KO. Dan ini dia kata epik penutup dari Rick. Ada apa, si super elit? Mimpiku masih utuh. Bejir. Setelah selesai bertarung, Rick mendapat selamat atas kemenangannya dari semua anggota Orichalcum Fist dan juga Arisa. Rick pun berterima kasih atas pelatihan para seniornya. Tiba-tiba datanglah Rester yang sudah terluka dan babak belur. Tapi kali ini Rick sama sekali tidak takut sama Rester.
Dia bahkan memberi nasihat kepada Rester agar lebih mengembangkan jurusnya daripada hanya terpaku oleh bakat alaminya. Bukannya berubah, Rester tetap saja sombong dengan bilang di ujian promosi berikutnya dia akan menjadi penguji Rick dan dia akan menang. 貴様の試験官は再び僕が担当してやる。その時は必ず僕が勝つ。 Tapi saat Rester dan adik-adiknya melewati Rick, ada yang mengejutkan di mana Angelica memberi hormat kepada Rick. Kayaknya bau-bau cinlok deh. Dan tibalah pengumuman kelulusan. Di sini Rick menanti apakah dia akan lulus atau tidak. Dan episode ini pun berakhir. Bejir, puas banget ngelihat si Rester Diarmuid begundal dihajar habis-habisan sama Rick Gladiaton. Akhirnya kita melihat Rester dipermalukan. Seru banget buat ngikutin anime ini dari episode ke episode. Jadi makin penasaran nih buat episode selanjutnya. Apalagi saat ini Rick belum tahu nih apakah dia lulus atau tidak. Kayaknya sih sudah pasti lulus ya. Soalnya kan dia ngalahin Rester gitu loh. Peringkat A. Ya udah, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe LWB